warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan kalian sehat. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai apa? Masker kalau kalian keluar. Dan jangan lupa sarapan. Kalau di pagi hari kalian itu harus sarapan apa? 4 sehat 5 sempurna. Terlupa juga kalian minum yang banyak, nanti dehidrasi nih anak laki-laki maupun anak perempuan nih, lari-lari nggak minum yang ada tepar dehidrasi. Ibu nggak mau seperti itu ya nak. Yang penting kalian harus selalu sehat. Oke anakku, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita baca doa ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan ibu siapa? Bu Resna. Ketemu dengan apa moto moto kewirausahaan apa? Motonya masih ingat kan anak-anakku sekalian? Moto yang kewirausahaan apa? Oke, mantap dan menyenangkan. Kalau ditatap muka, baru kita bisa untuk bermain game sama ibu biasanya ya. Masih ada breaking news, tapi kita dalam masa COVID ini yang penting kalian bisa memahami dengan pembelajaran yang akan ibu sampaikan. Anakku sekalian, kemarin ibu menjelaskan tentang 3.1. Tentang apa? Perilaku wirausaha. Kalian menjadi seorang wirausaha. Nah sekarang ibu akan menjelaskan, kita lanjut ya ke KD 3.12. Menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Kira-kira kalau kalian menjadi pengusaha, maka harus mempunyai peluang usaha yang seperti apa? Mau menjadi seorang wirausaha? Ibu tekankan kalian mudah-mudahan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Untuk menganalisis peluang usaha tujuannya untuk apa sih? Nah tujuannya biar kita tahu perusahaan itu akan sukses atau tidaknya. Bisa barang dan produksi apa yang akan diorderkan pada saat kita menjadi pengusaha. Yang pertama kalian sudah siap ya? Apa sih pengertian peluang usaha? Peluang usaha itu kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Contohnya seperti apa yang dapat diinginkan? Keuntungan atau kekayaan atau uang. Dengan memanfaatkan faktor baik yang internal maupun eksternal. Itu pengertian peluang usaha. Oke, selain pengertian peluang usaha, kita ada tujuannya diadakan analisis terhadap peluang usaha, yaitu harus meningkatkan jumlah penjualan jenis produk. Yang kedua, mencegah kebosanan konsumen. Kalau kita menjadi seorang peluang usaha, maka konsumen supaya menarik itu, usaha kita harus seperti apa? Harus tampil cantik. Kalau perempuan ya, wah emangnya perempuan jadi pengusaha? Wah banyak. Tampil cantiknya dengan suatu kemasan yang cantik dan menarik. Produk yang sangat bagus. Produk yang ditampilkan seperti apa? Yang disukai oleh konsumen. Zaman now sekarang apa ya anak-anak ya? Kalau sepertinya kita menciptakan peluang usaha dengan online, yaitu konsumen supaya menarik itu diapakan ya? Kita punya kreativitas dan inovatif. Lalu ada faktor penyebab resiko usaha. Seorang pengusaha itu mempunyai resiko. Kenapa? Kalau usahanya bangkrut, resikonya seperti apa? Ada keuntungan tingkat yang tinggi, ada keuntungan yang rendah. Contohnya usaha itu menjadi rugi. Kita harus punya resiko usaha. Ada contohnya seperti apa? Kamu menjadi pengusaha, barangnya tidak laku. Kamu jualan sebulan, 2 bulan, kok tidak laku-laku ya? Berarti dengan apa? Kamu harus memasarkannya dengan baik. Nyari lokasi strategi yang tempatnya strategis. Itu kalau barang-barang supaya menjadi laku. Jadi barang-barang tidak laku karena penyebab resiko usaha. Lalu ada barang-barang tidak bisa terbayar. Adanya kredit macet. Kamu menyumbangkan uang, maksudnya itu barang, banyak yang tidak membayar. Kalau dikreditkan, bagaimana usaha itu bisa berjalan sukses? Itu untuk kredit barangnya. Terus lalu ada pemogokan karyawan. Makanya karyawan itu harus seperti apa sumber dayanya? Sumber daya manusianya yang benar-benar mempunyai skill atau power. Anak laki-laki itu harus mempunyai skill atau power. Maka kalau sepertinya karyawannya tidak disiplin, bagaimana usaha itu akan berjalan dengan sukses? Setelah itu ada lagi, kita lanjut, ada faktor penyebab keberhasilan wirausaha.
menjadi pengusaha itu, menjadi seorang yang sukses harus berhasil bagaimana ya? Karena ada faktor manusia. Manusia SDM dengan baik, manusia yang punya disiplin, yang tekun, pantang menyerah dalam usaha, pasti itu akan sukses. Yang kedua ada faktor keuangan. Kita mempunyai usaha itu harus mempunyai modal. Kalau kita modalnya kecil, bagaimana apa bisa terjadi usaha-usaha yang dari mulai kecil dulu dengan modal yang kecil. Jadi yang kedua adalah faktor keuangan, mempunyai modal. Lalu ada faktor perencanaan. Diusahakan untuk usaha itu kita punya perencanaan. Perencanaan mau usaha apa, di lokasi mana, pemasarannya di mana, jangan terpencil, tidak akan bisa kita sukses. Lalu bagaimana lagi pemasarannya itu yang marketingnya? Kalau sekarang memasarkan dengan basis online, bisa lewat apa aja? IG, Facebook, apalagi yang sekarang zaman now ya, anak-anak sekarang pasti tahu. Bisa juga lewat untuk website dan YouTube link, mungkin itu ya bisa memasarkan online. Lalu bagaimana fasilitasnya? Fasilitasnya itu harus seperti apa? Harus benar-benar produknya yang bagus, yang bisa menarik konsumen. Itu yang untuk faktor penyebab keberhasilan usaha. Nah, bagaimana kalau sepertinya penyebab kegagalan wirausaha? Ada nggak yang gagal? Banyak sekali. Usaha yang gagal contohnya, yang mereka toko kain di sini laku, sebelahnya lagi tidak laku. Kenapa seperti itu? Mungkin kain di sana adalah kain yang bagus dan kainnya halus, bermutu, tapi harganya murah dan dijangkau oleh masyarakat. Maka konsumen akan beralih ke toko kain yang bermutu tapi harganya murah dan terjangkau, dibandingkan toko kain yang sebelahnya mahal sekali harganya tapi mutunya tidak berkualitas. Jadi itu adalah persaingan sehat antar semua pengusaha atau perusahaan-perusahaan tertentu. Oke, lalu ada tidak kompeten dan manajerial, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik ataupun kemampuan visual, kemampuan memvisualisasi usaha. Itu yang kurang menyebabkan kegagalan wirausaha. Lalu ada kurang mengendalikan keuangan. Kenapa? Kalau dalam akuntansi apa neraca itu? Ada harta ya, pasifa, di situ kewajiban. Neracanya tidak belen, besar pasak daripada tiang. Itu lebih banyak pengeluaran dibandingkan pendapatan. Maka untuk kegagalan kewirausaha dilihat dari yang segi tiga tadi, ada tidak kompeten, kurang berpengalaman, dan kurang dapat mengendalikan keuangan. Itu dari faktor-faktor penyebab kegagalan wirausaha. Nah, anak-anakku sekalian, yang ibu sampaikan tadi ada berapa keseluruhannya? Dari mulai kita menganalisis peluang usaha. Yang kedua, kita harus mempunyai resiko usaha jika usaha itu gulung tikar. Yang ketiga, faktor penyebab keberhasilan wirausaha disebabkan oleh apa? Faktor berhasil itu tergantung diri sendiri. Yang pertama adalah faktor manusia, keuangan, dan faktor fasilitas serta faktor perencanaan. Lalu ada faktor kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Kalian bisa simpulkan yang akan ibu sampaikan tadi. Yang terakhir adalah penyebab dan kegagalan wirausaha. Itulah anak-anakku sekalian yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat. Dan karena kita belum bisa tatap muka, kita masih pembelajaran jarak jauh, ibu minta kalian tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, tugas ibu pun dikerjakan. Oke ya anakku sekalian, tugasnya boleh bisa lewat Google Classroom atau ibu akan membuat grup Telegram buat kalian ya. Itu saja yang dapat ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ketemu ibu nanti akan listen dengan ibu satu persatu, one by one, kita kuis dan dapat nilainya 80 ke atas bagian untuk akuntansi. Akuntansi ibu kalau ngajar apa ya? Biasanya neraca tidak belen kalau tidak mendengar ibu. Kalau di MM julukannya siapa anak MM itu? Pentium 1 kalau sepertinya tidak mencerna. Kalau sepertinya di apa ya? Mesin ketik error ibu bilang. Oke ya anakku sekalian, ibu minta kalian di akuntansi selalu the best. Kalian bisa mencerna pembelajaran ibu hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.